Selamat datang di channel Ari Galeri. Di video kali ini kita akan membahas tentang mengigau. Bertanda apa? Ngelindur atau mengigau bisa disebabkan karena stres, depresi, serta penggunaan obat-obatan. Mengigau atau sleep talking adalah kondisi umum yang dialami banyak orang. Kondisi ini biasanya tidak berbahaya tetapi bisa mengganggu kualitas tidur. Mengigau adalah aktivitas berbicara saat tidur. Secara medis, kondisi ini disebut sebagai somniloquy. Mengigau atau ngelindur termasuk dalam parasomnia, yaitu perilaku abnormal yang terjadi saat tidur. Isi pembicaraan saat mengigau bisa bervariasi, mulai dari kata-kata yang tidak jelas hingga kalimat panjang yang bermakna. Frekuensi dan volume mengigau juga berbeda-beda pada saat individu. Gejala utama mengigau adalah berbicara saat tidur. Bisa karena bermimpi atau membayangkan suatu di dalam tidur kita. Gejala ini dapat dikenali oleh orang yang tidur sekamar atau serumah. Beberapa ciri umum mengigau meliputi mengeluarkan suara atau kata-kata saat tidur. Pembicaraan bisa jelas atau tidak jelas. Mengigau bisa terjadi sekali-kali atau beberapa kali dalam semalam, tidak menyadari bahwa sedang berbicara. Selain mengigau, insomnia juga jadi salah satu gangguan tidur yang kerap dikeluhkan. Beberapa faktor dapat menyebabkan seseorang mengigau atau ngelindur, dan berikut adalah beberapa penyebab umum mengigau. Di antaranya stres dan depresi. Kondisi mental seperti stres dan depresi dapat memicu gangguan tidur, termasuk mengigau. Lalu kurang tidur. Jadwal tidur yang tidak teratur atau kurang tidur dapat meningkatkan risiko mengigau. Lalu mengkonsumsi alkohol dapat mempengaruhi siklus tidur dan memicu terjadinya mengigau. Kemudian demam. Suhu tubuh yang tinggi saat demam dapat mengganggu pola tidur dan menyebabkan mengigau. Kemudian gangguan tidur lainnya, kondisi seperti sleep apnea atau sindrom kaki gelisah dapat terkait dengan mengigau ya. Dan yang terakhir, penggunaan obat-obatan tertentu. Beberapa jenis obat dapat mempengaruhi kualitas tidur dan menyebabkan efek samping yang berupa ngelindur atau mengigau. Selain itu, mengigau juga lebih umum terjadi pada anak. Faktor genetik juga berperan dalam menentukan apakah seorang lebih mungkin mengigau. Mengigau biasanya tidak memerlukan diagnosis medis khusus kecuali jika terjadi secara berlebihan dan mengganggu kualitas tidur. Dokter dapat melakukan pemeriksaan untuk menyingkirkan kemungkinan adanya gangguan tidur lain atau masalah kesehatan yang mendasari. Mengigau yang jarang terjadi biasanya tidak memerlukan penanganan khusus. Namun, jika mengigau sering terjadi dan mengganggu kualitas tidur, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu memperbaiki kebiasaan tidur. Usahakan untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Ciptakan suasana kamar yang nyaman dan kondusif untuk tidur. Dan kelola stres. Latihan relaksasi, mediasi, atau yoga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur. Kemudian hindari alkohol dan kafein sebelum tidur. Zat-zat ini dapat mengganggu siklus tidur dan memicu mengigau. Kemudian konsultasi ke dokter ya. Jika mengigau disebabkan oleh kondisi medis tertentu, dokter dapat memberikan penanganan yang sesuai. Dalam beberapa kasus, terapi perilaku kognitif juga dapat membantu mengatasi masalah tidur yang mendasari mengigau. Meskipun sering dianggap tidak berbahaya, mengigau dapat mempengaruhi kualitas tidur, terutama jika terjadi secara berulang. Dampak mengigau pada kualitas tidur meliputi gangguan tidur yang dapat menyebabkan terbangun di tengah malam, sehingga mengganggu siklus tidur yang normal. Kemudian kelelahan di siang hari. Kurang tidur akibat mengigau dapat menyebabkan kelelahan, capek, sulit konsentrasi, dan penurunan produktivitas di siang hari. Kemudian gangguan emosional. Kualitas tidur yang buruk dapat mempengaruhi suasana hati dan menyebabkan iritabilitas atau perubahan emosi secara tiba-tiba. Kemudian beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko mengigau terus-menerus, diantaranya menjaga jadwal tidur yang teratur, kemudian menciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan tenang, lalu mengelola stres dengan baik. Jangan lupa menghindari konsumsi alkohol dan kafein sebelum tidur, lalu berolahraga secara teratur,
tetapi hindari berolahraga terlalu dekat dengan waktu tidur. Kesimpulannya, mengigau adalah kondisi umum yang tidak berbahaya. Namun jika mengigau sering terjadi dan mengganggu kualitas tidur kamu, penting untuk mencari tahu penyebabnya dan melakukan langkah-langkah penanganan yang tepat. Nah, itulah sedikit informasi tentang kenapa orang sering ngorok atau mengigau. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih.